Saudara, Minahasa Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Minahasa yang merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Sulawesi Utara. Dan tentunya Minahasa Utara ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Di antaranya yaitu potensi wisata yang sangat indah, lalu sumber daya alam yang sangat melimpah, dan juga adanya warisan budaya yang tentu membanggakan bangsa. Nah, memiliki potensi yang sedemikian rupa, tentunya dari Kabupaten Minahasa Utara ini akan memberikan terus berupaya meningkatkan perekonomian secara mandiri melalui adanya kebijakan otonomi daerah yang akan diterapkan. Nah, kebijakan otonomi daerah seperti apa yang akan diterapkan untuk pembangunan daerah tersebut? Kita akan berbincang selama 30 menit ke depan bersama saya Gerti Kamka hanya di Bincang Kita. Iya, untuk membahasnya lebih jauh sudah hadir bersama kami yaitu narasumber saya Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Jone J.E. Ganda SE MAP MM MSI. Selamat datang Bapak di Bincang Kita. Ya, selamat Dan datang. juga sudah hadir bersama kami Putri Otonomi Indonesia 2023 perwakilan dari Kabupaten Minahasa Utara, Mbak Elisa Lumintang. Selamat datang Mbak di Bincang Kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak kehadirannya. Iya, kita akan membahas tadi di awal sudah saya jelaskan mengenai Minahasa Utara. Bapak bisa dijelaskan wajah Minahasa Utara itu seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Mbak Getty. Jadi Minahasa Utara ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, memang Minahasa Utara ini adalah kabupaten yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Yang menjadi gambaran umum dari Kabupaten Minahasa Utara sendiri, kabupaten ini adalah kabupaten berasa kota karena berada di antara dua kota, yaitu kota Manado sebagai ibu kota provinsi dan kota Bitung sebagai kota industri. Nah, di kota Bitung sendiri ada kawasan ekonomi khusus industri. Di Minahasa Utara kita memiliki kawasan ekonomi khusus pariwisata. Nah, oleh karenanya Minahasa Utara ini merupakan salah satu daerah yang sangat spesial karena di Indonesia sendiri hanya ada 5 destinasi pariwisata super prioritas yang ditetapkan oleh Pak Presiden Jokowi. Kita tentunya sama-sama tahu ada di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan di Likupang. Nah, oleh karena itu memang Minahasa Utara ini sangat spesial, Mbak Getty. Oke, spesialnya apa saja Pak di situ? Tadi seperti kabupaten rasa kota. Nah, spesialnya itu apa sih Ya, Pak? spesialnya karena memang Kabupaten Minahasa Utara ini yang tadi saya sampaikan Kabupaten Rasa Kota, karena diapit oleh dua kota ini kita dihubungkan dengan satu jalan tol. Jalan tol yang dibangun oleh pemerintah pusat, dan ini merupakan infrastruktur dasar yang sangat luar biasa karena dari jalan tol ini kurang lebih 60-65% itu ada di Minahasa Utara. Nah, tentunya ini kan merupakan berkat lah bagi Minahasa Utara. Kemudian yang kedua, Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas itu kita memiliki kawasan ekonomi khusus. Nah, kawasan ekonomi khusus ini merupakan kawasan yang diberikan spesial oleh pemerintah pusat untuk mendapatkan privilege bagi investor yang ingin masuk di kawasan ekonomi khusus tersebut. Dan tentunya efek dari ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas dan adanya kawasan ekonomi khusus pariwisata, maka pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar untuk pengembangan di Minahasa Utara khususnya di Likupang. Salah satunya pemerintah membangun jaringan listrik yang besar untuk kapasitas pembangunan hotel-hotel yang ada di sana. Kemudian pembangunan infrastruktur jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, Kementerian PUPR, baik juga pemerintah provinsi untuk menghubungkan dari bandara ke Likupang. Nah, ini juga merupakan investasi yang sangat besar. Begitu juga di Likupang dibangun beberapa infrastruktur yang menunjang, termasuk pembangunan BTS yang meningkatkan kapasitas jaringan yang ada di sana. Dan beberapa rencana-rencana ke depan yang dibangun, yang rencananya akan dibangun di Likupang, yang merupakan akses yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Minahasa Utara, khususnya Likupang. Iya, nah tentunya ini kaitannya dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa tadi. Ini erat kaitannya dengan perkembangan perekonomian. Nah, perkembangannya sejauh mana sih Pak perekonomian di Minahasa Utara saat ini? Ya,
Jadi Mbak Giti, Minahasa Utara ini memang kami tingkat pertumbuhan ekonominya masih dikontribusikan dari sektor pertanian. Ya. Nah, kami berharap bahwa sektor pertanian ini tetap akan kita jaga untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, agar masyarakat juga tetap kuat dalam sistem perekonomian di tingkat desa maupun di kabupaten. Tetapi juga kita berharap pembangunan infrastruktur untuk menunjang pariwisata ini akan mampu meningkatkan sektor pariwisata menjadi bagian mendapatkan pendapatan bagi masyarakat. Beberapa waktu lalu kemarin pemerintah pusat juga sudah membangun homestay. Beberapa homestay yang dibangun ada kurang lebih di 3 desa yang ada di Minahasa Utara dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat yang nantinya mereka bisa pakai untuk bisa disewakan. Nah, ini tentunya akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di sektor pariwisata. Walaupun kami tahu begitu banyak hal-hal yang perlu juga kami lakukan, termasuk bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap masyarakat di sektor pariwisata ini agar mereka juga lebih memahami hospitality, sektor-sektor pariwisata, kegiatan-kegiatan pariwisata apa saja yang mereka bisa geluti. Nah, ini juga perlu tantangan yang harus kita hadapi. Tentunya dukungan-dukungan ini dibutuhkan dari beberapa sektor. Nah, dengan adanya dari Putri Otonomi Indonesia 2023 perwakilan dari Kabupaten Minahasa Utara, nah bisa diceritakan perannya seperti apa dan proses pemilihannya ini seperti apa sih? Oke, baik. Jadi sebagai Putri Otonomi Indonesia itu sebenarnya ada beberapa proses yang telah saya lalui dan puji Tuhan selama proses ini saya full dibantu oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Bupati Jono Ganda. Dan yang kami lalui selama proses pemilihan itu adanya seleksi, jadi yang dari 416 kabupaten seluruh Indonesia terpilih sekitar 15 finalis telah melalui proses seleksi, dan kita pun di karantina dan diberikan materi-materi. Kita diproses selama kira-kira sebulan di Kebumen ya, 1 minggu karantinanya, dan puji Tuhan pada akhirnya di malam grand final terpilihlah saya sebagai Putri Otonomi Indonesia. Dan sebagai Putri Otonomi Indonesia sendiri tujuan kami adalah sebagai duta-duta, ambasador dari otonomi daerah. Jadi kami hadir sebagai perwakilan dari kabupaten kami masing-masing, dan kami itu diharapkan agar bisa menunjang dan membantu kinerja pemerintah, terlebih dalam kebijakan-kebijakan otonomi daerah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Bupati tadi, adanya kebijakan-kebijakan dalam bidang pariwisata dan pertanian. Disitulah saya diharapkan bisa berkontribusi untuk menyentuh para kalangan-kalangan masyarakat, terlebih khusus anak muda. Dan yang saya rasakan selama menjadi Putri Otonomi Indonesia ini, saya aktif diundang hadir ke dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Begitu juga kemarin yang paling terakhir ada kegiatan di Sulawesi Utara, saya berpartisipasi menampilkan karya UMKM di Provinsi Sulut. Saya menampilkan kain daerah, kain bentenan. Dan juga peran saya sebagai Putri Otonomi Indonesia, saya itu berkontribusi bersinergi dengan pemerintah, terlebih khusus dalam dalam kegiatan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini, yaitu Likupang Tourism Festival. Nah, di stop dulu. Ini nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai Likupang Tourism Festival, nanti mungkin dijelaskan oleh Bapak. Nanti kita akan membahas lebih jauh, tetap bersama kami di Bincang Kita. Saudara, kembali lagi bersama kami di Bincang Kita, masih bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Bapak Bupati Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dan Putri Otonomi Indonesia 2023. Bapak, menyambung dari tadi pembicaraan kita sebelumnya mengenai Likupang Tourism Festival. Apa itu, Pak? Ya, Mbak Gati. Jadi, Likupang Tourism Festival ini adalah salah satu event nasional yang menjadi bagian dari KEN. Program ini adalah program yang diterapkan atau yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, di mana program KEN ini atau Karisma Event Nusantara ini adalah program yang kita harapkan akan mampu menarik perhatian dari masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Indonesia, dan mungkin juga dengan publikasi yang sekarang ini melalui jaringan sosial media juga bisa diketahui dari masyarakat dari internasional. Nah, Likupang Tourism Festival ini adalah
ajang di mana kami memperkenalkan Likupang sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas dengan menampilkan berbagai macam kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan ini kita harapkan kita mengangkat kearifan lokal kita agar juga masyarakat di Indonesia juga lebih mengerti dan mengetahui tentang kearifan lokal yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Nah, harapan kami bahwa Likupang Tourism Festival ini juga akan diminati oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kemudian mereka bisa melihat bagaimana ragam budaya yang ada di Minahasa Utara dan mereka tertarik untuk bisa datang dan menikmati keindahan alam dan keindahan pariwisata kearifan lokal yang ada di Minahasa Utara. Kira-kira begitu. Pak, seindah apa sih Pak Likupang itu, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, jadi kalau tidak indah tidak mungkin Pak Presiden menetapkan Likupang sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Iya. Beberapa kunjungan dari orang-orang yang hebat yang memang mengerti dan bergelut di sektor pariwisata, mereka melihat bahwa Likupang ini adalah daerah yang sangat masih virgin, yang memiliki keindahan yang natural, sehingga Likupang ini betul-betul sangat layak untuk diangkat menjadi destinasi pariwisata yang mendunia. Nah, sebagai gambaran bahwa di Likupang sendiri, selain pemandangan yang kita bisa lihat di keindahan pantainya, keindahan alam bukit savananya, juga bisa dinikmati keindahan bawah lautnya. Nah, keindahan bawah laut yang ada di Likupang ini luar biasa. Banyak divers yang sudah menikmati dan melihat kondisi yang ada di Likupang ini, mereka melihat bahwa ini sangat spesial. Dan bahkan event-event internasional juga sudah pernah kita lakukan. Salah satunya itu fotografi bawah laut internasional. Iya. Nah, Pak, setelah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas, seperti apa Pak perkembangan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten dari Minahasa Utara ini? Apakah sudah jauh signifikan? Seperti apa? Ya, jadi memang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kita melewati masa pandemi COVID. Nah, ini tentunya memukul semua sektor, termasuk sektor pariwisata. Nah, ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga terus menggenjot membangun komitmen untuk membawa wisatawan yang dulunya begitu luar biasanya wisatawan dari China yang datang ke Sulawesi Utara dan tentunya mampir ke Minahasa Utara. Nah, sekarang ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga dibantu oleh pemerintah pusat itu mengembangkan penerbangan-penerbangan ke luar negeri yang tentunya diharapkan akan membantu meningkatkan jumlah wisatawan yang akan datang ke Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa Utara. Kemarin kita sudah launching penerbangan langsung dari Samratulangi Manado menuju Narita, Jepang. Nah, ini kita harapkan juga akan meningkatkan wisatawan Jepang yang akan datang ke Minahasa Utara. Begitu juga 2 minggu yang lalu ada penerbangan dari China yang sudah mulai dibuka, datang dari China ke Sulawesi Utara. Nah, dan kita tahu bahwa dari statistik jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung atau berwisata di seluruh dunia itu yang paling banyak dari China. Begitu juga yang ada di Minahasa Utara, begitu juga di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga kita mengharapkan bahwa dengan dibukanya penerbangan ini, maka sektor pariwisata ini akan mulai menggeliat dan akan makin menarik dan banyak kunjungan wisatawan yang datang. Iya, membuka pintu selebar-lebarnya untuk mendatangkan wisata ya. Nah, peran dari Putri Otonomi Indonesia ini untuk mendukung pariwisata sejauh ini seperti apa sih? Ya, oke. Sebagai Putri Otonomi Indonesia, kami diberikan kesempatan untuk menjadi wajah-wajah kabupaten kami masing-masing, Kak. Sebagai role model, sebagai ambasador, dan juga sebagai duta. Jadi peran-peran kami tentu saja mempromosikan pariwisata yang ada, juga potensi-potensi daerah kami. Dan juga kami bertemu dengan banyak pihak-pihak yang pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan organisasi-organisasi terkait. Dan dengan ini yang saya lihat peran saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi ide dan gagasan bersama pemangku kepentingan tersebut. Dan peran kami sebagai Putri Otonomi, kami itu sering diajak untuk mengunjungi kabupaten-kabupaten lain. Jadi di situ saya menganggapnya sebagai studi banding ya. Jadi ketika saya berkunjung ke tempat lain atau ke kabupaten luar, saya bisa melihat bagaimana mereka mengolah potensi daerah mereka dalam bidang pariwisata. Dan itulah yang bisa saya petik hal-hal positif tersebut yang nantinya akan saya jadikan bekal ketika saya kembali ke Kabupaten Minahasa Utara. Dan yang saya rasa sangat
sangat baik dari kabupaten saya itu di mana tidak ada gap antara pemerintah dan opini masyarakat. Jadi ketika saya melihat ada hal-hal yang positif, saya bisa bertemu langsung dengan Pak Bupati, kami bisa berbagi gagasan, saling memberikan masukan juga seperti itu. Baik Bapak, tadi kita panjang lebar membahas mengenai pariwisata dan dari segi bidang pertanian pun di sana sangat dapat diandalkan juga. Nah, dengar-dengar nih Pak, Bapak mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan kehormatan Satya Lancana Wirakarya. Penghargaan apa itu Pak? Luar biasa. Jadi Mbak Gati, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, di mana saya mendapatkan Satya Lancana Wirakarya. Nah, Satya Lancana Wirakarya ini khusus saya dapatkan di sektor pertanian, khususnya dalam pengembangan komoditas kelapa lokal, jenis kelapanya kelapa genja. Nah, di mana Kabupaten Minahasa Utara bisa dijadikan tempat untuk sumber bibit yang bisa disebarkan ke seluruh Indonesia, bahkan bisa diekspor. Dan pohon induknya itu diakui adalah berasal dari Kabupaten Minahasa Utara. Nah, atas dasar ini, maka Kementerian Pertanian mengajukan kami untuk bisa menerima penghargaan Satya Lancana Wirakarya ini. Nah, setelah diajukan oleh Kementerian Pertanian, kemudian dites, diuji, diverifikasi, dievaluasi oleh Sekretaris Militer Presiden. Nah, mereka datang berkunjung ke Minahasa Utara untuk mewawancara saya, melihat presentasi saya, kemudian melihat langsung di lapangan pembuktian-pembuktian otentik. Nah, dari hasil tersebut mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa layak untuk diberikan Satya Lancana Wirakarya. Nah, inilah yang juga membanggakan bagi kami karena kita tahu bahwa Sulawesi Utara ini terkenal dengan bumi nyur melambai. Nah, di Minahasa Utara sendiri pun juga kelapa ini menjadi komoditas yang sangat banyak diminati dan bahkan ditanam oleh masyarakat. Oleh karenanya hal ini membanggakan bagi kami karena ini sektor yang betul-betul mengangkat citra kami sebagai daerah nyur melambai. Iya, menjadi melambai. Semangat lebih lagi ya Betul, Pak ya. karena ini untuk kita meregenerasi tanaman-tanaman kelapa yang mungkin sudah terlalu tinggi. Nah, dengan komoditas yang baru ini maka tingginya tidak terlalu tinggi, tapi masih bisa dijangkau, kualitas lebih bagus, baik, ya, Pak, ya? Bisa dibuat berbagai macam komoditi. Iya, baik Pak. Program-program unggulan apa saja sih Pak yang selain yang tadi mungkin sudah Bapak sebutkan untuk pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ini meningkatkan perekonomian? Ya, jadi memang pertama kita mengadopsi apa yang menjadi program dari Pak Gubernur, Pak Olidondo Kambe, Pak Wakil Gubernur, Pak Stephen Kando, di mana pemerintah provinsi mencanangkan program yang namanya dalam bahasa Manado, Mari Joba Kobong. Mari Joba Kobong ini artinya mari kita bertani ya, bercocok tanam gitu. Nah, ini kita implementasikan juga dengan program yang sama di Kabupaten Minahasa Utara, sehingga kita mampu menggerakkan, memanfaatkan lahan tidur, memanfaatkan semua stakeholder, bahkan sampai tokoh-tokoh agama, kelompok-kelompok masyarakat kita ajak untuk bisa berkebun. Nah, ini sudah memberikan hasil di mana kami mampu menjaga stabilitas harga yang menjadi concern pemerintah pusat, terutama dalam penanganan inflasi. Nah, program ini membuat Kabupaten Minahasa Utara mampu menjaga tingkat inflasinya. Dan beberapa program-program ini juga ikut membawa Minahasa Utara masuk pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi Minahasa Utara itu adalah di tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Utara di tahun 2022 itu 5,5%, di mana pertumbuhan ekonomi nasional 5,31% dan pertumbuhan ekonomi provinsi 5,42%. Sehingga kami mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan yang tentunya memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Oke, nah tentunya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bisa jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, ada hambatan atau kesulitan. Nanti kita akan bahas ya Pak ya. Setelah jeda kita akan bahas kembali, tetap di Bincang Kita.
Ya, kembali bersama kami di Bincang Kita. Kita akan masih membahas mengenai Minahasa Utara bersama dengan Bapak Bupati. Bapak, kita lanjutkan tadi mengenai pertumbuhan ekonomi Minahasa Utara yang bisa mencapai jauh di atas rata-rata. Itu bagaimana sih Pak pencapaian itu? Ya, Mbak Gati, jadi memang potensi yang ada di Minahasa Utara ini menjadikan kita memiliki berbagai macam sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Karena di samping sektor pertanian, kita juga menjadi tempat yang saya sampaikan tadi, letak strategis kita yang ada di antara dua kota, Kota Manado dan Kota Bitung, menjadikan pertumbuhan sektor properti pun juga menjadi concern di Kabupaten Minahasa Utara. Ya. Banyak masyarakat yang bekerja di Manado, mereka memiliki rumah di Minahasa Utara. Bekerja di Bitung, mereka memiliki rumah di Minahasa Utara. Sehingga pertumbuhan properti yang ada di Minahasa Utara cukup signifikan. Begitu juga dari sektor perdagangan dan jasa. Karena jaraknya yang dekat dengan Bitung sebagai kota pelabuhan, maka banyak distribution center dari perusahaan-perusahaan besar seperti kayak Unilever, kemudian Indomaret, Alfamart, Alfamidi, mereka bangun di Minahasa Utara. Karena jarak yang begitu dekat dengan pelabuhan sebagai Bitung sebagai kota pelabuhan dan Manado sebagai ibu kota. Nah, tentunya ini menggairahkan sektor perekonomian yang ada di Minahasa Utara. Nah, begitu juga di sektor pariwisata. Kami juga memiliki pertambangan. Nah, sehingga berbagai macam sumber ini akan membuat Minahasa Utara atau seperti kita lihat tadi pertumbuhan ekonominya cukup baik dan bahkan pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Iya, baik Pak. Agenda terdekat yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terkait untuk peningkatan ekonomi apa sih Pak agenda dalam waktu dekat ini? Ya, jadi pertama selain kita mengembangkan sektor pariwisata yang tadi kita sudah singgung tadi mengenai pelaksanaan Likupang Tourism Festival. Nah, ini kita harapkan ini juga akan mampu membuka sektor-sektor ekonomi baru karena di situ kita akan melibatkan UMKM, kita akan melibatkan keterlibatan masyarakat. Nah, ini kita berharap dengan adanya event ini maka akan ada perputaran ekonomi baru juga yang bisa terjadi di Minahasa Utara. Nah, itu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Dan kita tetap concern terhadap pengembangan sektor-sektor yang lain yang juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Minahasa Utara. Termasuk sektor pertanian, ekonomi perdagangan, dan sektor-sektor lainnya. Oke, kalau dari Putri Otonomi, agenda terdekat dalam waktu ini apa untuk dilakukan untuk mendukung dari program dari pemerintah kabupaten? Ya, jadi untuk mendukung agenda dari pemerintah kabupaten, jadi sebelum ada tourism festival di Likupang, itu kita akan ada, sebenarnya agenda yang paling dekat itu besok di tanggal 20 sampai 22 itu adalah Otonomi Expo yang akan dilaksanakan di Jakarta sini. Jadi itu semua perwakilan dari kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia akan ada stand-nya di situ. Dan sebagai Putri Otonomi Indonesia juga kami diberikan kesempatan untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara tersebut. Dan jadi di situ saya bisa untuk berinteraksi bersama dengan, saya dengar sih akan datang kedubes-kedubes ya dari luar, kemudian akan berinteraksi dengan pejabat-pejabat juga, dan saya harapkan dengan adanya saya di sana bisa menarik minat investor ke Kabupaten Minahasa Utara seperti itu. Jadi selain itu juga yang terdekat adalah Likupang Tourism Festival, dan juga sebagai Putri Otonomi Indonesia juga partisipasi saya kepada pariwisata, itu saya diberikan sebuah privilege, yaitu akan diberikan kesempatan untuk menjadi Menteri Pariwisata selama 1 hari. Waduh, menjadi Menteri untuk 1 hari? Iya, jadi langsung straight to the point aja nih. Gitu. Itu menjadi privilege utamanya. Iya, that's the privilege. Oke, Bapak, terakhir ini Bapak, pesan dan harapan Bapak ke depan terkait pengembangan potensi dalam pembangunan daerah itu apa? Ya, pertama-tama saya ingin mau menyampaikan bahwa Kabupaten Minahasa Utara adalah kabupaten pertama selain kaya sumber daya, kita memiliki kearifan lokal yang luar biasa, budaya kita juga baik, kita kesetaraan gender juga bagus, kerukunan antar umat beragama juga kita bagus, sehingga ini merupakan syarat-syarat yang utama bagi sebuah daerah untuk diminati oleh investor. Oleh karena itu, kesempatan ini juga menjadi momen yang baik. Saya ingin mengajak kita untuk bisa mari datang ke Likupang, mari datang ke Minahasa Utara, mari lihat potensi-potensi yang ada. Sebagai informasi bahwa di Minahasa Utara kita juga membuka kesempatan seluas-luasnya dengan kemudahan-kemudahan berinvestasi yang baik. Tanpa kita melanggar regulasi, kita
terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kepada investor untuk bisa betul-betul merasa nyaman, aman, dan merasa comfortable dengan berinvestasi di Minahasa Utara. Oleh karenanya, mungkin itu yang boleh saya sampaikan agar mari kita memanfaatkan momen ini dengan potensi yang ada di Minahasa Utara, kesuburan tanah yang luar biasa. Ini akan membuka peluang yang sangat baik untuk bisa berinvestasi. Iya, terima kasih Bapak. Mari datang ke Minahasa Utara karena banyak sekali potensi yang menjanjikan di sana ya Pak ya. Terima kasih Bapak kehadirannya di bincang kita, Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Jono J. Ganda, dan juga Putri Otonomi Indonesia 2023, Elisa Lumitang. Semoga program-programnya Bapak tadi jelaskan dapat terlaksana dengan baik dan dapat membangkitkan perekonomian di Minahasa Utara. Terima kasih Bapak telah hadir di bincang kita. Iya sahabat, demikianlah perbincangan kita di Bincang Kita. Akhir kata saya Ganti Kamuka pamit dulu diri. Terima kasih dan sampai jumpa.